Kadangkala mereka tidak sadar kalau orang ini dalam keadaan tertinggal. Kita tidak perlu menyadarkan kalau orang tertinggal, tapi kita perlu membuka mata kalau keadaan itu, kalau situasi itu, kalau lokasinya mereka bukan jadi halangan untuk mengejar mimpi dan harapan. Ya, semoga saja di antara mereka ada yang bisa jadi guru, penerus di Kangkuro, jadi apapun yang mereka mau inginkan. Jadi ada beberapa agenda mengajar di sana. Pertama mengajar reguler, saya sebutnya RDJ mengajar. Kemudian yang lainnya adalah read aloud. Kemudian yang lainnya adalah kelas inspirasi. Jadi ada 3 tuh proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Romo Dua Jari. Kayak begini, kayak pegang pensil biasa. Ya, betul. Coba. Jadi ada 6 kelas di sekolah. Jadi sedikit info, SDN Kangkuro terdiri dari 41 siswa. Kelas 6 cuma 2 orang. Sementara TK Melati Kangkuro itu terdiri dari 31 murid. Jadi tim yang berangkat dibagi tugasnya. Kita bagi 7 pengajar di 7 kelas. Jadi ada yang ngajar anak TK, ada yang ngajar anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Padahal kesemua kawan-kawan ini tidak berlatar belakang pendidikan. Nah, itu loh. Reaksinya ibu-ibu, mereka bahagia, cuman pas mewarnai tadi, saking tidak becusnya anaknya mewarnai, ibu-ibunya turun tangan. Ibu-ibunya yang lomba mewarnai, ibu-ibunya yang kelas mewarnai, bukan anak-anaknya memang. Ibu-ibunya jadi cosplay jadi anaknya. Majuan. Apa belum tahu aliman ente? 1, 2, 3. Kemudian selain mengajar reguler atau RDJ mengajar, ada juga read aloud tadi yang kami sampaikan, yaitu baca nyaring. Anak TK, kelas 1 SD, kelas 2, dan kelas 3 digabung menjadi 2 kelas. Di
Kemudian kelas 4, 5, dan 6 digabung tuh. Jadi ada 3 kelas. Kemudian kita bagi tim, jadi masing-masing kelas dibagi 2 orang tuh. Ada 2 orang kawan yang mengajar di situ. Jadi ada 6 orang tim yang 6 orang yang yang mengajar read aloud di masing-masing kelas. Sama ya, apakah ini kepiting atau tidak? Ya, betul kepiting. Ada yang tahu jumlah kepitingnya berapa? Tapi adik-adik di sini tidak boleh ya mengelabui atau menipu ya, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kakak juga sangat terharu melihat perjuangan kalian. Juga kakak mau kasih tahu bahwa mimpi itu gratis. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Teman-teman Excel yang mau jadi tentara, yang mau jadi dokter, mau jadi officer dan yang lainnya, wujudkan mimpi kalian sampai kakak benar-benar lihat bahwa kalian berjanji atas nama pendidikan. Semua yang bilang berjanji atas nama pendidikan, berjanji atas nama pendidikan, berjanji atas nama pendidikan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Yang mana Piko di sini? Yang ini. Ya, Piko hewan apa di sini? Hewan apa? Beruang. Dia sedang apa? Jadi ya, semoga kalaupun bukan RDJ, ada NGO, ada komunitas lain yang tergeruk hatinya, tersentuh hatinya mau melaksanakan kegiatan di sana tuh. Atau pemerintah, kita harapkan tentunya. Di TK juga demikian. Yang buat tersentuh juga adalah guru TK ya, namanya Ibu Norma atau Mama Eko. Ayo, Evan, ayo. Menangis beliau, saya merasa bersalah, saya sama Agit merasa bersalah itu wawancara beliau. Karena ucapan terima kasih dari yang tulus terbaca dari raut wajahnya, dari ucapannya. Terima kasih banyak. Terima dua jari. Aduh, harus hele. Sudah lama sekali kasihan kami pakai ini. Mohon maaf tidak sampai full kita. Iya, walaupun tidak full tapi saya senang sekali sudah dikasih begini. Kami akhirnya tambah semangat untuk mengajar kalau sudah begini fasilitasnya. Sebentar kita bantu aturkan permainannya anak-anak di sini. Oh, terima kasih kalau begitu. Kalau ada lagi permainannya, kami lebih berterima kasih lagi untuk yayasan ini supaya kami lebih giat lagi untuk mengajar anak-anak. Walaupun daerah kami sangat terpuruk. Sambil menyatukan kedua tangan, mengucapkan terima kasih. Itu bukan ucapan terima kasih kepada kita, tapi kepada para donatur. Doa-doa kalian, jempol kalian yang share informasi kegiatan, itu mendapatkan bagian dari ucapan terima kasih yang begitu tulus dari Bu Norma. Tentunya mewakili para guru yang lain.
Nah, ada yang juga yang di luar dugaan tuh. Kita acara puncak, yaitu nonton bareng. Pertama, lewat video ini mungkin saya minta izin sama penulis film, penulis cerita, yaitu Andrea Hirata. Telah melahirkan sebuah cerita yang begitu epik, Laskar Pelangi. Jadi kita izin nonton bareng tuh menggunakan film itu di Dusun Kangkuro. Kenapa Laskar Pelangi? Tentu bukan tanpa alasan. Kita merasa film ini cukup mewakili keadaan Laskar Pelangi yang ada di Dusun Kangkuro. Keterbatasan itu cukup mirip keadaannya. Targetnya adalah anak-anak dan juga guru-guru. Mungkin juga ada orang tua murid. Targetnya itu tuh penontonnya. Lokasi awalnya kita laksanakan di sekolah. Karena diskusi dengan guru-guru bilang jangan di sekolah karena sedikit info, lokasi sekolah itu berjauhan dengan perkampungan. Jadi kita harus jalan sekitar 500 sampai 700 meter untuk sampai di pusat perkampungannya Kangkuro tuh. Mungkin 500-an meter lah. Jadi kalau malam hari kita nonton, anak-anak pulang kemalaman dan lewat di area yang sepi itu cukup berbahaya, apalagi di daerah yang tidak ada lampu sama sekali ya, tidak ada listrik. Akhirnya kita sepakat nontonnya di lapangan voli. Lapangan voli. Awalnya kita was-was ya karena cuaca mendung, hujan. Karena di Kangkuro itu tidak ditahu sekarang hujan sekarang hujan beberapa menit kemudian panas, beberapa detik kemudian hujan lagi. Nah, pada saat maghrib, setelah sholat maghrib ya kita, tim yang ngurus nonton bareng itu kabari. Ternyata lagi-lagi warga itu bahu-membahu bangun tenda untuk nonton bareng. Sekali lagi kita berterima kasih ya, ada orang bantu bangun tenda untuk melaksanakan nonton bareng. Tidak sampai di situ. Keterkejutan kita adalah ternyata yang nonton bukan cuma anak-anak dan guru-guru. Seluruh warga Kangkuro datang berbondong-bondong nonton film bareng tuh. Jumlah guru yang mengajar pun tidak banyak. Selain tidak banyak, karena beberapa guru tinggal di seberang danau Lindung. Terlebih jika sedang turun hujan atau ombak danau sedang tinggi-tingginya, guru-guru tersebut tidak dapat mengajar. Tidak jarang siswa-siswi datang ke sekolah tidak ada guru. Habis mereka habiskan waktu dengan bermain di lapangan sekolah dan berbulan pulang dan pulang untuk kembali ke rumah. Dan keadaan ini sudah biasa terjadi. Pada akhirnya kegiatan itu selama 8 hari selesai juga. Kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan kita walaupun sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari, kita rasa kita belum siap untuk berpisah dengan Kangkuro ya. Terutama anak-anaknya, suasananya, warganya, kehangatan suasana, lingkungan. Bahkan tanah yang becek itu cukup buat kita rindu. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Banget.
Jangan menangis, sudah. Sesaat kita balik, tanpa diduga anak-anak itu ngikut kita sampai ke dermaga. Ngantar bareng-bareng, angkat bareng-bareng, walaupun gurunya jangan ngikut sampai ke danau, jangan pulang. Ternyata anak-anak ngikut tuh, paksa kita sampai ke perahu dengan tidak sedikit relawan yang menangis meneteskan air mata. Ternyata laki-laki juga bisa meneteskan air mata ya, bukan karena percintaan, bukan karena masalah hidup dan lain sebagainya, tapi karena kedekatan dengan masa depannya dorang sama anak-anak itu, sama Indonesia. Jangan menangis, Alfa. Alfa menangis. Tapi kita sadar apa yang kita kasih sama warga Kangkuro tidak lebih banyak dari apa yang kita terima. Lebih banyak sebenarnya kita terima, lebih banyak sebenarnya kita pelajari di Kangkuro. Dan saya rasa pelajaran itulah yang akan membekas di hatinya tim Rumah Dua Jari. Dan kami berupaya pelajaran itu, hikmah itu, ibroh itu, kisah itu, kami berupaya supaya menyampaikan itu semua kepada kalian semua, kepada para donatur, kepada kawan-kawan yang tidak sempat membersamai kita. Ya, semoga tersampaikan. Dan nantikanlah kegiatan ekspedisi kita selanjutnya. Mungkin di Kangkuro, tapi bisa jadi juga di daerah lain. Anak-anak yang tersenyum hari ini adalah mereka para penerus bangsa di kemudian hari. Ekspedisi kita, ya senyum mereka, bahagia kita.